Saya ingin bertanya kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Oke ya. Ya, Ustadz, kebetulan di sini saya adalah seorang mahasiswa doktoral dari salah satu kampus di Indonesia di bidang ekonomi Islam. Masya Allah. Jadi di sini saya sedang melakukan riset, Ustadz. Ya. Kebetulan saya lihat brosur kemarin, saya sangat tertarik dan saya bisa sharing di sini tentang problem saya. Semoga ada solusi dan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua, Ustaz. Amin. Oke, singkat saja. Ya, mungkin Ustadz pernah dengar yang namanya bisnis model kanvas dan lean canvas dari Alexander Osterwalder dan Asmauria. Itu yang biasa dipakai oleh pebisnis Muslim, bisnis konvensional juga untuk memvisualisasikan kebutuhan dari awal bisnis mereka. Menurut saya pribadi, dari beberapa literatur yang saya baca, bisnis model kanvas dan lean canvas ini mereka masih orientasinya itu dari cost structure dan revenue stream. Sementara di beberapa bidang yang saya baca tentang Islam, bisnis model kanvas dan lean canvas ini sangat tidak terlalu cocok untuk pengusaha Muslim, Ustadz. Karena di situ kita harus tahu punya modal dulu berapa, kita harus tahu unique value-nya kita apa gitu. Dan segala macamnya channel juga harus sesuai berbanding lurus dengan kelayakan dari bisnis model kanvas dan lean canvas tersebut. Di sini saya ingin membuat satu metode bisnis kanvas, mungkin nanti namanya itu adalah Islamic Business Model gitu, untuk bisnis pemula yang tidak menggunakan apa-apa itu harus modal dulu, Ustadz, uang dulu. Apa-apa itu pendapatannya dari mana dulu gitu. Karena beberapa ilham yang saya ambil dari Sirah Nabawiyah itu, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf ya. Ya, beliau juga berdagang kan menggunakan skillnya gitu, dan beberapa ada kriteria-kriteria cara dagang beliau yang bisa dijadikan salah satu blog di Canva. Saya mohon pendapat Ustadz, apakah metode-metode yang dibuat oleh para pemikir Barat itu yang menurut saya itu terlalu duniawi oriented gitu bisa diaplikasikan ke Muslim, atau memang Muslim harus punya kanvas model tersendiri yang bisa dikriteriakan untuk Muslim? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berkaitan dengan rules atau model bisnis ya, Islam itu sebelum lebih lanjut saya akan mengatakan bahwa objek ekonomi dalam Islam itu ada dua, objek utamanya barang dan jasa. Sedangkan uang adalah alat, bukan objek ekonomi, sehingga tidak ada industri keuangan dalam Islam. Uang itu sebagai alat untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Nah, tetapi tidak dipungkiri bahwa uang memiliki peran yang sangat penting untuk bisa mendapatkan barang dan jasa, dan juga untuk memutar barang dan jasa. Sedangkan di dunia konvensional, uang telah dirubah menjadi salah satu objek ekonomi sehingga diperdagangkan sendiri secara terpisah dari barang dan jasa, sehingga ada industri keuangan istilahnya. Ini yang menjadikan perdagangan konvensional itu menjadi carut marut, karena alat menjadi objek menjadi alat, sehingga kehilangan alat ukur ya. Dalam disiplin ilmu apapun ada satuan ukur yang baku. Ada volume dengan liter, ada berat dengan kilo, ada panjang dengan meter, dan seterusnya. Listrik, energi, semuanya ada satuannya. Disiplin ilmu yang kehilangan satuan ukur baku itu adalah disiplin ilmu ekonomi konvensional. Karena standar nilai dalam ekonomi konvensional hilang. Uang diukur dengan barang, barang diukur dengan uang, sehingga ada istilah inflasi deflasi. Ini yang menjadikan berbagai produk atau gagasan ide-ide bisnis konvensional itu menyimpang dari syariat. Stabilitas tadi yang saya utarakan dengan ucapan assalamualaikum, keselamatan, itu penting, itu dalam setiap urusan kita. Nah, adanya satuan ukur, uang sebagai alat untuk mengukur nilai barang, mengukur nilai jasa, untuk alat pertukaran barang dan jasa, ini salah satu hal yang
dipertahankan dalam Islam. Karena itu tidak boleh adanya riba. Riba itu adalah menjadikan uang sebagai objek ekonomi, sehingga uang akan menghasilkan uang lagi. Itu riba. Tapi ketika uang menghasilkan barang dan barang kemudian menghasilkan uang, itu namanya perdagangan. Ya. Nah, dalam istilah modal kalau kita berbicara tentang perdagangan memang tidak lepas dari modal. Nah, Islam karena tadi sudah tergambar ya, ada 3 aspek utama dalam perdagangan, ada uang, ada alat bantu, ada barang dan ada jasa. Dan ketiga aspek ini merupakan modal. Ya. Ada merupakan modal, sehingga dalam Islam ada syarikat dagang, ada modal, sharing modal ya, ada salam, akad salam, kemudian juga ada barter, jual barang dengan barang, ada jual beli biasa, barang dengan uang atau barang dengan jasa, itu semuanya adalah perdagangan dalam Islam. Sehingga kita tidak boleh antipati dalam satu sisi dengan persepsi bahwa uang itu adalah modal, karena dalam porsi tertentu itu betul. Kita juga tidak boleh hanyut mempersepsikan bahwa tanpa uang kita tidak mungkin berniaga, itu juga salah. Karena orang bisa berniaga dengan skillnya, jasanya. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana muhajirin oleh Nabi diarahkan untuk jual jasa kepada Ansor untuk mendapatkan modal usaha. Ya. Dia kerja, nanti ketika musim panen dapat bagi hasilnya. Yang kemudian itu akan bisa dijadikan sebagai modal untuk menyambung hidup ya. Sedangkan ada orang yang memiliki skill yang luar biasa seperti Abdurrahman bin Auf. Dia tidak perlu jual jasa kepada Ansor untuk bercocok tanam di ladang. Dia langsung terjun ke pasar sejak awal tiba di Madinah. Karena dia punya skill yang luar biasa. Ya. Tetapi juga tidak dipungkiri, semisal Utsman bin Affan, beliau hijrah ke Madinah dengan membawa modal. Sehingga ketika awal tiba di Madinah, dia sudah bisa dengan modal yang dia miliki, dia bisa berdonasi, membebaskan sumur rumah untuk kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin. Itu terjadi pada awal hijrah ya. Sehingga kita tidak perlu mengikuti politik hitam putih, modal itu uang saja atau skill saja, tidak. Kita bisa kombinasikan semuanya dengan porsi yang terukur ya. Sejauh mana kita boleh menggunakan modal uang, sejauh mana kita menggunakan modal skill, dan tentu yang paling bijak, yang paling tepat adalah bagaimana kita, kalau teori berperang itu kita jangan sibuk memikirkan senjatanya lawan, tapi optimalkanlah senjata yang kita punya. Potensi yang kita miliki apa? Kalau kita punya uang, apa salahnya kita mendesain satu model bisnis yang dimulai start dengan langsung modal besar. Tapi kalau kita tidak punya, maka salah besar bila kita membuat model bisnis yang membutuhkan modal besar ya. Kita bagaimana mengoptimalkan skill yang kita punya untuk kemudian bisa memulai bisnis yang mendatangkan hasil. Kira-kira gitu.